Oke, Bapak Ibu, kita mulai memasuki bagian terakhir dari kitab Wahyu. Kita akan masuk ke Wahyu yang pasal ke-17 sampai ke pasal 22. Kalau kemarin kita sudah melihat bagaimana tujuh sangkakala, tujuh materai, tujuh sangkakala, tujuh cawan sudah dibuka, berbagai penghukuman sudah diberikan. Kita sudah melewati masa the tribulation, the great tribulation, masa kesulitan yang besar, masa kesukaran yang hebat. Dan akhirnya kita di akhir dari masa kesulitan, di akhir dari masa Great Tribulation, yaitu masa 7 tahun kesengsaraan tersebut, kita tiba pada puncaknya, klimaksnya, yaitu penghakiman dan kemenangan dari perang tersebut. Dan akhir kita nanti akan melihat setelah masa 7 tahun, masa The Great Tribulation, masa kesukaran yang hebat itu lewat, kita mulai memasuki penghakiman tata buti, kita memasuki kerajaan 1000 tahun atau milenium, kita memasuki langit dan bumi yang baru. Itulah babak terakhir dari kitab Wahyu yang juga menjadi babak terakhir dari kehidupan kita di bumi nanti menuju di hari akhir atau hari kiamat nantinya. Nah, kita akan masuk Bapak Ibu ke Wahyu pasal yang ke-17. Penghakiman atas Babel, saya akan bacakan dari ayat yang pertama. Lalu datanglah seorang dari ketujuh malaikat yang membawa ketujuh cawan itu dan berkata kepadaku, mari ke sini, aku akan menunjukkan kepadamu putusan atas pelacur besar yang duduk di tempat yang banyak airnya. Dengan dia, raja-raja di bumi telah berbuat cabul, penghuni-penghuni bumi telah mabuk oleh anggur percabulannya. Namun dalam roh aku dibawanya ke padang gurun. Aku melihat seorang perempuan duduk di atas seekor binatang yang merah ungu, yang penuh tertulis dengan nama-nama hujat. Binatang itu mempunyai 7 kepala dan 10 tanduk. Ini masih gambaran yang sama Bapak Ibu tentang perempuan. Dan seekor binatang dengan kepala 7 dan 10 tanduk itu binatang apa? Itu adalah binatang naga, yang kemarin kita lihat di pasal 12, perempuan dan naga. Dan kita tahu di sini, naga adalah simbol dari iblis. Di Wahyu 12 ayat yang ketiga, maka tampaklah suatu tanda di langit di atas ekor naga merah, padam yang besar, berkepala 7, bertanduk 10, di atasnya ada 7 mahkota. Itu simbol dari setan. Yang kemarin dilanjutin, ekor orang menyeret sepertiga dari bintang-bintang di langit, lempar ke bumi. Kita tahu akhirnya Lucifer, si malaikat yang jatuh, membawa sepertiga dari seluruh malaikat yang ada di surga. Ya, tapi akhirnya kalah perang. Ya, secara jumlahnya mereka udah kalah karena malaikat Tuhan masih ada sisa 2/3-nya. Tapi di akhir dari peperangan kemarin kita sudah melihat tentang perang Armageddon dan seterusnya yang menjadi tempat lokasi dari tempat peperangan di zaman dulu. Nah, ini adalah masa akhir. Dia akan jadi penghakiman apa yang terjadi terhadap si perempuan dan terhadap si naga tersebut. Dikatakan perempuan itu memakai kain ungu dan kain kirmizi. Kirmizi itu warna merah. Kalau kita sering dengar dosa bagai kirmizi, crimson, crimson red, merah kirmizi. Dihiasi dengan emas, permata, mutiara. Di tangannya ada satu cawan emas penuh dengan kekejian dan kenajisan percabulannya. Dan pada dahinya tertulis suatu nama rahasia Babel besar. Ibu dari wanita-wanita pelacur dan dari kekejian di bumi. Dan aku melihat perempuan itu mabuk oleh darah orang-orang kudus dan darah saksi-saksi Yesus. Kalau misalnya naga ini adalah sosok dari setan, maka perempuan ini kalau kemarin kita udah baca berbagai pasal-pasal, inilah sosok dari antikristus. Itu sosok yang nanti akan mempengaruhi banyak kerajaan-kerajaan di bumi, mempengaruhi banyak negara-negara di bumi, dan memimpin orang-orang yang memilih untuk menolak keberadaan Yesus, menolak untuk percaya kepada Yesus, dan memimpin pemberontakan melawan Yesus, melawan Tuhan. Dan dikatakan perempuan tersebut bernama Babel. Babel adalah satu kota yang dari dulu terkenal dari masih zaman perjanjian lama, di mana akhirnya Babel yang pertama-tama Bapak Ibu akhirnya membuat menara tinggi-tinggi, akhirnya semua dicerai-beraikan dengan berbagai bahasa berbeda-beda, sampai kerajaan Babel akhirnya menaklukkan bangsa Israel, dan bangsa Israel melalui pembuangan kota Babel. Babel sendiri menjadi simbol dari kota yang memberontak kepada Tuhan. Nah, perempuan ini diberi nama, di atasnya ada nama sebuah The Big Babylon, atau Babel yang besar. Inilah pemberontak besar, kepala dari seluruh pemberontak-pemberontak, kepala dari seluruh penjahat-penjahat yang ada di bumi. Dan apa yang dilakukan oleh antikristus ini, oleh si Babel besar ini, dia mabuk oleh darah orang-orang kudus dan darah saksi-saksi Yesus. Artinya dia telah menghabisi banyak orang-orang percaya, menghabisi banyak orang-orang kudus, orang-orang yang memilih untuk percaya kepada Tuhan, orang-orang Kristen pengikut Kristus.
Tapi ketika Yohanes, penulis dari kitab Wahyu, melihat si perempuan, si antikristus dan naga tersebut, dan ketika melihatnya, Yohanes sangat heran. Lalu malaikat berkata kepada Yohanes, "Kenapa engkau heran? Aku akan mengatakan kepadamu rahasia perempuan itu dan rahasia binatang yang memikulnya. Binatang yang berkepala 7 dan bertanduk 10 itu. Adapun binatang yang telah kau lihat itu telah ada, namun tidak ada. Ia akan muncul dari jurang maut dan ia menuju kepada kebinasaan. Dan mereka yang diam di bumi, yaitu mereka yang tidak tertulis dalam kitab kehidupan sejak dunia dijadikan, akan heran apabila mereka melihat bahwa binatang itu telah ada, namun tidak ada, dan akan muncul lagi. Jadi dikatakan binatang ini, si naga ini yang berkepala 7 bertanduk 10 ini, itu ada sekarang, tapi nanti akan lenyap sebelum nanti dia akan muncul lagi dari jurang maut. Nanti kita akan lihat apa yang terjadi pada naga tersebut di masa kerajaan 1000 tahun. Naga tersebut akan dibuang ke jurang maut, disegel selama 1000 tahun sebelum akhirnya dilepaskan kembali, dan akhirnya setelah dilepaskan mereka mengalami penghakiman yang paling terakhir, penghakiman tatah putih. Tapi sini diberitahu bahwa jangan heran, nanti perempuan dan naga tersebut akan dilempar ke jurang maut dan akan lenyap, karena tidak ada sebelum tiba-tiba mereka akan muncul lagi. Nah, tapi di sini ialah akal yang mengandung hikmat. Diberi artinya. Apa maksudnya naga berkepala 7? Apa yang dimaksud dengan ada 10 tanduk mahkota dan seterusnya? Dijelaskan. Ketujuh kepala itu adalah 7 gunung yang di atasnya perempuan itu duduk. Beberapa menafsirkan bahwa ketujuh gunung ini menjadi simbol dari kerajaan Roma. Waktu memerintahkan Roma secara geografis, secara teritori, dikelilingi oleh 7 gunung di sekitarnya. Nah, tapi lebih spesifik dijelaskan maksud 7 gunung ini apa? Ketujuhnya, ketujuh kepala itu juga adalah 7 raja. 5 diantaranya sudah jatuh. Yang satu masih ada, yang satu belum datang. Dan jika ia datang, ia akan tinggal seketika saja. Dari menafsirkan bahwa 7 raja ini siapa sih? 5 sudah jatuh ini apa? Ini adalah kerajaan besar yang memang waktu itu memerintah di muka bumi dan berhubungan langsung dengan kerajaan Israel, dengan bangsa Israel. Siapa itu? Ada kerajaan Mesir yang akhirnya taklukkan oleh kerajaan Babel dan juga kerajaan Asyur. Kita tahu Babel menjajah kerajaan Israel Selatan, dan Asyur, Syria, menaklukkan kerajaan Israel Utara. Ya akhirnya keduanya ditaklukkan oleh kerajaan Persia. Dan Persia dikalahkan oleh kerajaan kerajaan Yunani, itu 5 yang sudah jatuh, dan yang kan sekarang masih adalah kerajaan Roma. Karena ketika Yohanes menuliskan surat ini, kerajaan Roma masih memerintah. Bahkan itu ada kerajaan yang raja yang sangat kejam, yaitu Kaisar Nero, yang akhirnya membunuh Paulus dan memenggal Paulus. Masih ada kerajaan sekarang, yaitu Roma. Jadi inilah 5 kerajaan yang sudah jatuh, dari Mesir, dari Syria, Asyur, dari Babel, Yunani, Persia, Yunani, sekarang masih di Roma, dan yang ketujuh yang belum datang itulah kerajaan yang akan didirikan oleh Antikristus, yang akan didirikan nanti ketika akhir zaman, atau ketika zaman berakhir di masa menjelang kiamat tersebut, dia akan datang Antikristus. Tapi sekalipun itu dia hanya akan tinggal seketika saja. Kita tahu tadi di masa The Great Tribulation, masa kesukaran yang besar, hanya terjadi selama 7 tahun, 3,5 tahun, 2 babak, 3,5 tahun pertama, terjadi berbagai malapetaka dengan berbagai cawan-cawan tersebut. Nah, ada 3,5 tahun terakhir, sampai kita kemarin sampai pasal ke-16, dan sekarang kita masuk ke pasal yang ke-17. Dan binatang yang pernah ada dan yang sekarang tidak ada itu, Iasnya adalah raja ke-8. Dan namun demikian, satu dari ke-7 itu, jadi yang raja ke-7 tadi, yaitu Antikristus itu akan jadi raja ke-8, dan ia akan menuju kepada kebinasaan. Dan ke-10 tanduk yang telah kau lihat adalah 10 raja yang belum mulai memerintah. Jadi 10 ini kita belum tahu siapa, karena memang belum memerintah. Ini adalah 10 raja yang nanti akan tanda kutip menjadi subordinate, menjadi bawahan, menjadi tangan kanan, menjadi raja-raja yang dipengaruhi oleh Antikristus, yaitu raja ke-7 tadi. Ya inilah 10 raja, nanti akan ada 10 raja-raja yang juga bersekongkol dengan si antikristus tersebut, tapi mereka hanya akan memerintah 1 jam lamanya. Apakah benar literal 1 jam? Ada juga menafsirkan 1 jam ini ya sifat sementara, bisa dikatakan 1 tahun, atau hanya sementara, menjadi simbol bahwa mereka hanya memerintah singkat sekali. Karena tadi ada ayat yang berkata setahun, ada ayat mengatakan 1 jam. Intinya mereka hanya akan sementara saja. Mereka seia sekata,
kekuatan-kekuasaan mereka berikan kepada binatang itu. Mereka kan berperang melawan anak domba. Inilah perang akhir, yaitu perang Armageddon yang kemarin kita lihat istilahnya di pasal sebelumnya. Ini di flashback sekali lagi. Tetapi anak domba akan mengalahkan mereka. Jadi ketika perang, terus kita tahu siapa yang menang. Ini bukan peperangan yang perlu ditegang-tegangkan. Nanti siapa yang menang, sudah jelas pemenangnya siapa. Itu anak domba Allah, yaitu Yesus Kristus, yang akan mengalahkan mereka. Kenapa? Karena ia adalah Tuhan di atas segala Tuhan, dan Raja di atas segala Raja. Dan mereka bersama-sama dengan dia juga akan menang. Siapa itu mereka? Yaitu mereka yang terpanggil, yang telah dipilih, dan yang setia. Itu orang-orang yang percaya. Orang yang dipanggil dan diselamatkan percaya kepada Yesus Kristus. Lalu ia berkata kepadaku ayat 15. Semua air yang telah kau lihat, di mana wanita pelacur itu duduk, adalah bangsa-bangsa dan rakyat yang banyak dan kaum dan bahasa. Dan ke-10 tanduk yang telah kau lihat serta binatang itu akan membenci pelacur itu. Mereka membuat dia menjadi sunyi dan telanjang. Dan mereka memakan dagingnya dan bakar dengan api. Sebab Allah telah menerangi hati mereka untuk melakukan kehendaknya dengan seia sekata. Dan untuk memberikan pemerintahan mereka kepada binatang itu sampai segala firman Allah digenapi. Jadi semua kejadian ada pemberontakan, ada krisis, itu sudah atas planningnya Tuhan. Tuhan tahu akan terjadi dan Tuhan sengaja izinkan terjadi. Kenapa Tuhan izinkan terjadi? Karena Tuhan tahu pada akhirnya Tuhan yang akan menang. Dan perempuan yang telah kau lihat itu adalah kota besar yang memerintah atas raja-raja di bumi. Masuk ayat 18, jatuhnya Babel. Jatuhnya dari sosok perempuan tadi yang bernama The Big Babel, Babel yang besar. Dan Babel yang besar, sosok yang mempengaruhi dari banyak pemberontakan di muka bumi terhadap Tuhan, sudah saatnya berakhir. Kemudian daripada itu aku melihat seorang malaikat lain turun dari surga. Ia punya kekuasaan besar, dan bumi menjadi terang oleh kemuliaannya. Dan ia berseru dengan suara yang kuat katanya, sudah rubuh. Sudah rubuh Babel, kota besar itu. Dia telah menjadi tempat kediaman roh-roh jahat, dan tempat bersembunyi semua roh najis, dan tempat bersembunyi segala burung yang najis, dan yang dibenci. Akhirnya pemberontak besar, antikristus yang mempengaruhi dunia untuk melawan Tuhan, akhirnya jatuh. Karena semua bangsa telah minum dari anggur hawa nafsu cabulnya. Raja-raja di bumi telah berbuat cabul dengan dia. Pedagang di bumi menjadi kaya oleh kelimpahan hawa nafsunya. Lalu aku mendengar suara dari surga berkata, pergilah kamu, hai umatku, pergilah daripadanya, supaya kamu jangan mengambil bagian dalam dosa-dosanya. Dan supaya kamu jangan turut timpa malapetaka-malapetakanya. Sebab dosa-dosanya telah bertimbun-timbun sampai ke langit, dan Allah telah mengingat segala kejahatannya. Maka balaskanlah kepadanya, sama seperti dia membalaskan. Dan berikanlah kepadanya 2 kali lipat menurut pekerjaannya, campurkanlah baginya 2 kali lipat di dalam cawan pencampurannya, berikanlah kepada siksaan dan perkabungan sebanyak kemuliaan dan kemewahan yang telah ia nikmati. Sebab ia berkata dalam hatinya, aku bertahta seperti ratu. Aku bukan janda, aku tidak akan pernah berkabung, sebab itu segala malapetaka yang akan datang dalam 1 hari, tadi 1 jam, ini 1 hari, eh, kita nggak tahu yang mana berarti ya, kira-kira berarti artinya singkat sekali, hanya 1 hari, yaitu sampar, perkabungan, kelaparan, dan ia akan dibakar dengan api, karena Tuhan Allah yang menghakimi dia adalah kuat. Kakak perhatiin di ayat 5, Wahyu 18 ayat 5, karena semua dosa-dosanya bertimbun-timbun sampai ke langit, saking banyaknya Allah mengingat segala kejahatannya. Jadi ketika kita, Bapak Ibu, kita selalu bertanya, kenapa ya? Sekarang kita di bumi melihat banyak orang-orang yang jahat sekali, bahkan orang-orang yang menganiaya kekristenan, orang-orang yang bahkan membunuh para martir, orang-orang yang memberitakan Injil, orang-orang yang berjuang hidup mati buat Tuhan. Kok seolah-olah Tuhan biarkan begitu saja? Seolah Tuhan cuek dan gak peduli. Kata siapa? Semua kesalahan, kejahatan, dosa yang mereka lakukan terhadap anak-anak Tuhan, terhadap para martir, itu Tuhan ingat semuanya. Hanya saja selama ini Tuhan panjang sabar, dia tahan murkanya, sampai di final ending, di masa terakhir ini, semua dosanya akan Tuhan balaskan kepadanya. Dan bahkan 2 kali lipat dari pekerjaannya. Kepadanya akan dialami siksaan
dan perkabungan sebanyak semua kemuliaan kemewahan yang telah ia nikmati. Dia bisa berkata, aku dulu kayak ratu, gak pernah berkabung. Tapi semua malapetaka mereka datang dalam sekejap, dalam satu hari. Dan inilah kondisi nanti kira-kira di neraka. Mereka mengalami penyakit seperti sabar, mereka akan merasakan kesakitan secara fisik, mereka akan perkabungan, mereka akan sakit secara emosi, mereka sedih, mereka kecewa, mereka hancur, dan mereka mengalami kelaparan. Jadi baik secara emosi, secara fisik, secara jiwa, semua akan mengalami penyiksaan di neraka. Sama seperti seolah-olah seperti dibakar dengan api. Kita udah pernah bahas Bapak Ibu, Proton mengatakan bahwa dalam neraka terjadi kegelapan yang begitu pekat, banyak retak gigi kegelapan, tapi juga katakan neraka itu seperti api. Loh, kalau api kan harusnya terang, nggak gelap. Jadi kita nggak tahu apakah nanti benar-benar bentuknya api atau seperti apa, tapi yang pasti neraka adalah tempat penyiksaan kekal, bukan tempat keheningan, bukan tempat kematian kekal, tapi tempat semua yang ada di neraka tetap sadar, baik itu manusia berdosa, baik itu setan, baik itu iblis, mereka sadar dan mereka mengalami penyiksaan yang kekal seperti dibakar dengan api. Ada kesehatan, ada kesakitan secara fisik, ada kesakitan secara emosi, secara jiwa, secara mental. Mereka tersiksa sedemikian rupa. Dan raja-raja di bumi yang telah berbuat cabul, yang hidup dalam kelimpahan dengan dia, akan menangisi dan meratapinya. Apabila mereka melihat asap api yang membakarnya, mereka akan berdiri jauh-jauh karena takut akan siksaannya. Dan mereka akan berkata, celaka, celaka engkau hai kota yang besar Babel, hai kota yang kuat. Sebab dalam 1 jam saja sudah berlangsung penghakiman. Dan pedagang-pedagang di bumi menangis berkabung karena dia. Karena nggak ada lagi yang beli barang-barang mereka. Biasa mereka dagangin emas, perak, permata, mutiara, lenan, berbagai perhiasan, berbagai pakaian-pakaian mewah, berbagai tas-tas mewah, berbagai fashion-fashion mewah, berbagai perabotan-perabotan mewah, semua kulit manis, wewangian, parfum, ternak, makanan yang nikmat, semua sudah nggak ada. Dan mereka berkata, sudah lenyap buah-buah yang diingini hatimu, dan segala mewah yang indah yang telah hilang daripadamu, dan telah hilang daripadamu, tidak akan ditemukan lagi. Mereka perdagangkan barang-barang itu yang menjadi kaya oleh dia akan berdiri jauh-jauh karena takut akan siksaannya. Dan sambil menangis dan meratap, mereka berkata, celaka. Mereka kota besar celaka, mereka berpakaian lenan halus, sebagian bajunya bagus-bagus, banyak pakai perhiasan barang-barang mewah. 1 jam saja, semua kekayaan sebanyak itu jadi binasa. Dan setiap nahkoda dan pelayar dan anak-anak kapal dan semua orang yang mata pencaharian di laut, mereka yang melayani orang-orang kaya, yang tadi para pedagang melayani orang-orang kaya untuk makanan enak, untuk perhiasan mewah, untuk pakaian yang menarik, yang bagus-bagus, untuk perabotan, untuk properti-properti yang bagus. Dan juga para nahkoda, para pelayar yang melayani orang-orang kaya untuk jalan-jalan, untuk wisata, untuk traveling. Para nahkota, pelayar pun akan berseru ketika mereka melihat asap api yang membakarnya. Kota mana yang sama dengan kota besar ini? Mereka menghaburkan debu ke atas kepala mereka yang berseru sambil menangis dan meratap katanya. Celaka, celaka kota besar. Olehnya semua orang yang mempunyai kapal di laut telah menjadi kaya oleh barang yang mahal. Dalam 1 jam saja, ia sudah binasa. Bersukacitalah atas dia, hai surga. Dan kamu, hai orang-orang kudus, rasul-rasul nabi-nabi, karena telah menjatuhkan hukuman atas dia. Karena kamu. Jadi kita penulis ingin menunjukkan bahwa di akhir nanti, kalau kita tahu itu loh orang-orang kayak itu korupsi, orang-orang kayak mengumpulkan harta begitu banyak dengan cara-cara yang salah, menggunakan uangnya untuk menikmati berbagai kemewahan dari harta benda, kemewahan dari keliling dunia, menikmati semua yang enak-enak dan memamerkannya. Semua yang mereka alami akan binasa, bahkan ditimpakan, dibalaskan berkali-kali lipat. Penderitaannya akan berdua kali lipat dari kenikmatan yang mereka alami. Dan Wahyu 18:1 dikatakan Babel tidak akan bangkit lagi. Dan seorang malaikat yang kuat mengangkat sebuah batu sebesar batu kilangan. Kilangan itu adalah untuk membuat makanan, lalu melemparkannya ke dalam laut dan berkata, demikianlah Babel kota besar itu akan dilemparkan dengan keras ke bawah. Dan ia tidak akan ditemukan lagi. Suara pemain-pemain kecapi dan penyanyi-penyanyi, peniup-peniup seruling sangkakala tidak akan kedengaran lagi di dalammu. Nggak ada lagi pertunjukan musik,
nggak ada lagi konser, dan seorang yang ahli dalam suatu kesenian tidak akan ditemukan lagi dalammu. Nggak ada lagi dunia-dunia kesenian, semua hiburan-hiburan malam, semua kemewahan-kemewahan yang nikmati oleh orang-orang dunia. Dan suara kehilangan tidak akan lagi kedengaran lagi dalammu. Semua pekerjaan menghasilkan minuman, anggur, alkohol, semua nggak ada lagi mabuk-mabukan. Jadi udah nggak ada tempat hiburan, nggak ada alkohol-alkohol. Cahaya lampu tidak akan lagi bersinar dalam dalammu. Udah nggak ada terang gemerlap di tengah malam hari. Suara laki-laki pengantin perawan tidak akan kedengaran dalammu. Nggak ada lagi pernikahan. Karena pedagang-pedagangmu adalah pembesar-pembesar di bumi. Dan oleh ilmu sihirmu sebuah bangsa disesatkan. Semua hiburan duniawi, semua kenikmatan duniawi nggak ada lagi dan semua akan mengalami penghukuman. Inilah kejatuhan dari Babel. Jadi dari simbol, dari kejatuhan, dari kehidupan dunia yang meninggalkan Tuhan, yang meninggalkan kehidupan dalam terang, memilih kehidupan dalam kegelapan. Pesta pora, kemabukan, perzinahan, pelacuran, semuanya nggak ada lagi. Dan di dalamnya terdapat darah nabi-nabi dan orang-orang kudus. Dan darah semua orang yang dibunuh di bumi. Jadi semua orang-orang dunia tersebut, pemberontak harus diberi suruh untuk bertobat. Mereka nggak mau bertobat. Mereka lebih puas hidup dalam kota Babel. Kota yang berbagai kenikmatan hawa nafsu dunia yang menjerumuskan mereka semakin dalam dosa. Mereka semua akan dilemparkan keras ke bawah. Nanti akan kelihatan ke jurang maut. Di mana dalam jurang maut itulah terdapat darah dari para orang nabi-nabi, dari orang-orang kudus, dan dari semua orang yang percaya kepada Tuhan. Namun dibunuh di bumi, mati karena penyiksaan, mati karena perbuatan dari orang-orang jahat tersebut. Masuk ke Wahyu pasal 19, Bapak Ibu. Eh, Akhirnya ada nyanyi atas jatuhnya Babel setelah klimaks dari kebejatan manusia yang akhirnya dihancurkan dan ditaklukkan, ditutup semua, dimusnahkan semua. Maka Wahyu 19 ayat 1 dikatakan, kemudian daripada itu aku mendengar seperti suara yang nyaring, himpunan besar orang banyak di surga. Ya tadi ada pergantian eh, image Bapak Ibu, tadi yang bagaimana image dari kota Babel, orang-orang yang dengan berbagai kenajisan mereka, kebejatan mereka, dengan berbagai hawa nafsu mereka yang akhirnya mengalami penghukuman. Nah setelah mereka dihukum, tiba-tiba beralih pemandangan banyak orang di surga yang berseru, haleluya, keselamatan dan kemuliaan dan kekuasaan adalah pada Allah kita. Kenapa mereka menyeru-nyerukan kemuliaan bagi Allah, memuji-muji Tuhan? Sebab benar dan adil segala penghakimannya. Dulu, bahkan sampai hari ini kita memuji Allah. Kenapa? Kita memuji Allah karena kasih karunia-Nya. Karena kita yang harusnya dijatuhi hukuman ke atas dosa-dosa kita yang harusnya mengalami maut, kita harusnya dilemparkan ke neraka dan mengalami berbagai penyiksaan, kita memuji Tuhan karena kita diselamatkan. Karena kita mengalami kasih karunia. Tapi dengan Tuhan, jadi gini, kedatangan Yesus sebanyak 2 kali, yaitu pertama kali 2000 tahun lalu dan kedatangan kedua kali di akhir zaman kiamat nanti. Kedatangan pertama Tuhan adalah kedatangan Yesus untuk menyelamatkan dunia, menebus dosa manusia. Kedatangan yang penuh dengan kasih karunia, dan sampai hari ini kita memuji-muji Tuhan, memuliakan Tuhan atas kebaikannya, atas kasih yang menyelamatkan kita. Tapi kedatangan Yesus yang kedua nanti, dia akan datang untuk menghakimi, untuk mengadili, untuk menghukum orang-orang yang telah diberi kesempatan bertobat, tapi memilih untuk tidak bertobat, mereka mengalami penghakiman. Nah, ketika orang-orang jahat ini dihakimi, maka kita kembali bersorak-sorai, surga bersorak-sorai. Kalau yang sekarang, dari kemarin yang pertama kita bersorak-sorai karena kasih karunia, nanti justru kita bersorak-sorai atas penghakiman Tuhan yang menghukum orang-orang jahat tadi, yang menghukum orang-orang dunia tadi. Yang udah disuruh bertobat, mereka mau bertobat, yang mereka masih menyiksa dan menyerang dari orang-orang Kristen, orang yang percaya kepada Tuhan dan menganiaya mereka. Dan surga bersorak-sorai. Hal ini bukan bersorak-sorai karena kasih karunia, bersorak-sorai karena kebenaran, karena murka, karena ketegasan, karena Tuhan, penghakiman Tuhan ditegakkan. Karena ialah
yang telah menghakimi pelacur besar itu, sebabel besar, si antikristus dengan pengikut-pengikutnya, para orang-orang yang memilih kehidupan dunia dengan pesta pora dan kebejatan yang luar biasa itu, yang merusakkan bumi dengan percabulannya, kata firman Tuhan. Dan ialah yang telah membalaskan darah hamba-hambanya atas pelacur itu. Dan orang-orang martir yang selama ini dibunuh, dan seolah kok Tuhan biarin, kok seolah Tuhan diam, Tuhan sedang menahan murka. Sekarang melimpahkan seluruh murkanya, membalaskan darah dari setiap orang-orang martir yang mati dibunuh oleh orang-orang jahat. Dan seluruh bersorak-sorai, karena Tuhan membalaskan, mendegakkan keadilannya. Dan itu kedua kalinya mereka berkata, haleluya. Ya, asapnya naik sampai selama-lamanya. Asap dari mana? Dari api neraka yang membakar, menghukum dari si para orang-orang kota Babel yang besar itu, dan kumpulan orang-orang bajat itu dalam perapian yang menyala-nyala menghasilkan asap apinya. Seolah ada asap naik sampai selama-lamanya, karena api tidak pernah padam. Dan ke-24 tua-tua yang kita lihat dari Wahyu bagian pertama, yang menjadi representatif atau menggambarkan gereja, perwakilan gereja, dan keempat makhluk itu empat makhluk menggambarkan dari si sosok malaikat, perwakilan gereja, perwakilan dari malaikat, tersungkur menyembah Allah yang duduk di atas tahta. Dan mereka berkata, amin, haleluya. Maka kedengaranlah suatu suara dari tahta, pujilah Allah kita, hai kamu semua hambanya, kamu yang takut akan dia, baik kecil maupun besar. Jadi semua yang terjadi, kenapa Tuhan sampai hari ini masih membiarkan orang-orang yang jahat, merajalela, orang-orang yang korupsi, orang-orang yang keji, orang-orang yang bejat, orang-orang yang penuh dengan hawa nafsu dunia, dan seterusnya, masih membiarkan itu semua. Karena nanti, ketika Tuhan menegakkan keadilannya, jadi kalau kita orang-orang yang percaya apa semua kebaikan kita dihitung oleh Tuhan, kita menabung harta surgawi, maka semua orang-orang bejat, semua orang-orang jahat ini, mereka sedang menabung penghakiman, hukuman atas semua kejahatan yang mereka lakukan. Karena semua akan diadili berdasarkan perbuatannya. Tuhan membiarkan mereka udah buat jahat untuk menabung penghakiman atas diri mereka sendiri, di mana Tuhan mengadili dan menghukum mereka pada hari kiamat nanti, di akhir zaman nanti. Dan semua akan bersorak-sorai lihat Tuhan menegakkan keadilannya. Dan ketika terjadi, semua ketika sorak-sorai tersebut memuliakan Tuhan. Semua peristiwa besar ini ujung-ujungnya adalah untuk kemuliaan Tuhan. Dan setelah mengalami jatuhnya Babel, puji-pujian atas Babel telah ditaklukkan, dilempar jatuh, maka kita masuk ke perjamuan kawin anak domba. Inilah perjamuan yang menjadi perantara antara akhir dari masa kesukaran besar, the Great Tribulation, dan menjadi jeda memasuki masa kerajaan 1000 tahun atau milenium. Wahyu 19 ayat 6 berkata, lalu aku mendengar seperti suara himpunan besar orang banyak, seperti desau air bah, seperti deru guru yang hebat, katanya, haleluya, karena Tuhan Allah kita yang maha kuasa telah menjadi raja. Marilah kita bersukacita, bersorak-sorai, memuliakan Dia, karena hari perkawinan anak domba telah tiba, dan pengantinnya telah siap sedia. Apa yang perlu anak domba? Tuhan Yesus Kristus sebagai anak domba Allah. Siapa mempelai perempuannya? Orang-orang percaya. Gereja yang tadinya dianiaya di bumi, yang tadinya mengalami penderitaan di bumi, sekarang kira bisa tinggal hidup bersama-sama dengan Tuhan, menjelang memasuki langit dan bumi yang baru, memasuki surga yang kekal. Yang kepada dikaruniakan supaya memakai kain lenan halus yang berkilau-kilauan dan putih bersih. Lenan halus itu adalah perbuatan-perbuatan yang benar dari orang-orang kudus. Kepada dikarenakan memakai kain lenan halus, jadi semua, seolah semua dosa, semua kesalahan bisa dihapus dengan putih bersih. Dan yang terlihat justru adalah semua perbuatan baik, semua perbuatan benar kita akan menjadi satu kemuliaan bagi Tuhan. Lalu ia berkata kepadaku, tuliskanlah, berbahagialah mereka yang diundang ke perjamuan kawin anak domba. Kata lagi kepadaku, perkataan ini adalah benar, perkataan-perkataan dari Allah. Maka tersungkurlah aku di depan kakinya untuk menyembah Dia. Tapi ia berkata kepadaku, janganlah berbuat demikian, kata si malaikat. Aku juga adalah hamba, sama dengan engkau dan saudara-saudaramu, yang memiliki kesaksian Yesus.
Kalau mau sembah, sembahlah Allah. Karena kesaksian Yesus adalah roh nubuat. Dan Tuhan jelas mengatakan, manusia bukan untuk malaikat adalah bukan untuk disembah oleh manusia. Manusia yang untuk menyembah Allah. Lalu aku melihat surga terbuka. Wahyu 19 ayat 11. Sesungguhnya ada seekor kuda putih. Dan ia menungganginya bernama yang setia dan yang benar. Ia menghakimi dan berperang dengan adil. Matanya bagaikan nyala api, di atas kepalanya terdapat banyak mahkota, dan padanya tertulis suatu nama yang tidak didekati siapapun, kecuali ia sendiri. Ia memakai jubah yang telah dicelup dalam darah, dan namanya ialah Firman Allah. Kita tahu siapa Firman Allah. Yohanes yang sama, misalnya kitab ini adalah Yohanes yang juga menuliskan, pada mulanya adalah Firman. Dan Firman itu bersama-sama dengan Allah. Dan Firman itu adalah Allah. Dan Firman itu menjadi manusia. Siapa Firman Allah? Adalah Yesus Kristus. Yesus Kristus akan datang dengan sosok menunggangi seekor kuda putih. Apa maksudnya menunggangi seekor kuda putih? Ini adalah simbol kemenangan perang. Jadi zaman dulu ketika Roma habis menang peperangan, apa yang mereka lakukan? Jenderal yang menangkan perang tersebut akan menunggangi kuda putih. Mereka menjalani namanya victory walk, jalan kemenangan. Mereka jalan lewat satu jalur menuju Capitol Hill, ya puncak kapital. Mereka menelusuri jalan sampai dielu-elukan, wah setelah dia berhasil menangkan peperangan dan seterusnya. Inilah jalan kemenangan, jalan menaiki kuda perang berwarna putih. Dan itu menjadi simbol kontras. Kalau dulu kedatangan Yesus yang pertama untuk menebus, untuk menyelamatkan, untuk mati demi manusia, dia datang menunggangi apa? Keledai. Sosok binatang yang begitu humble, begitu rendah hati, bahkan sosok yang permalukan. Loh, kok naik keledai, gak ada keren-kerennya. Tapi di kedatangan Yesus yang kedua kali, dia bukan datang dengan kerendahan hati. Yesus datang dengan kemegahannya, Yesus datang dengan kegagahannya, Yesus datang dengan keadilannya, Yesus datang dengan murkanya, Yesus datang dengan victory walk, dengan jalan kemenangannya. Dia datang menunggangi kuda putih, simbol kemenangan. Bahwa dia akan memenangkan perang. Dia akan mengalahkan lawan. Dia bukan lagi datang dengan sosok yang, oh ya, dengan humble, dengan rendah hati, datang untuk dilahir di palungan, mati di atas kayu salib, untuk melayani. Dia datang untuk melayani, bukan untuk dilayani. Tapi itu kedatangan pertama. Tapi kedatangan yang kedua berbeda sekali. Yesus datang dengan sosok yang begitu agung untuk menangkan peperangan. Peperangan untuk selama-lamanya. Tapi yang membuat dia menang apa? Dia memakai jubah yang telah dicelup dalam darah. Yang membuat Yesus bisa punya victory walk. Yang bikin Yesus datang dengan kuda putih dengan satu kemenangan. Bukan dia datang untuk berperang supaya menang. Tapi sudah datang dengan jubah yang sudah dicelup darah-darah siapa? Darahnya sendiri. Bahwa dia sudah pernah datang ke dunia untuk mati bagi manusia di atas kayu salib penebus dosa. Kematian itulah yang menjadi kemenangan dia. Jadi dia bukan datang dengan jubah putih, lalu dia berperang dulu lawan setan, baru bajunya penuh darah. Bukan. Ketika dia datang menunggangi kuda putih, dia sudah datang dengan jubah yang berlumuran darah. Dia sudah datang kemenangan, datang dengan jalan kemenangan kuda putih. Tapi yang membuat dia menang adalah karena dia mati untuk menebus dosa. Itu nggak bisa dikalahkan. Dan semua pasukan di surga mengikuti dia. Semua pasukan di surga menunggangi kuda putih juga. Semua melakukan victory walk, jalan kemenangan. Makanan halus yang putih bersih. Kata semua telah diselamatkan, dosa sudah dihapus. Dan dari mulutnya, dari mulut Kristus, yang menunggangi kuda putih, keluarlah sebilah pedang tajam. Ia akan memukul segala bangsa. Dan ia akan mengembalakan mereka dengan gada besi. Ia akan memeras anggur dalam kilangan anggur. Yaitu kegeraman murka Allah yang maha kuasa. Semua murka Tuhan akan dipuaskan. Terus datang sekali lagi bukan dengan sosok yang lemah lembut untuk mati, untuk berkorban untuk manusia. Datang untuk membunuh orang-orang yang jahat. Untuk membinasakan orang-orang yang memberontak, melawan orang-orang yang penuh dengan hawa nafsu dunia, yang menyiksa orang-orang Kristen, penganiaya-penganiaya, anti Kristus. Mereka lah yang akan dibantai. Mereka lah yang akan dibasmi. Mereka akan dikalahkan. Yesus datang dengan pedang. Dan pada jubahnya dan pahanya tertulis suatu nama. Raja segala raja. Dan Tuhan di atas segala Tuhan.
Setelah Yesus datang untuk memenangkan peperangan tersebut, untuk mengakhiri semua eh, akhir zaman tadi, 7 materai, 7 sangkakala, cawan perang segala macam aragelan diakhirilah. Dan disinilah puncaknya. Lalu aku melihat seorang malaikat berdiri dalam matahari, berseru dengan suara nyaring kepada semua burung yang terbang di tengah langit, katanya, marilah ke sini, berkumpullah turutlah dalam perjamuan Allah, perjamuan yang besar, supaya kau makan daging semua raja, daging semua panglima, semua pahlawan, semua daging dari kuda, penunggangnya, semua hamba baik maupun besar. Belum perang, baru datang, udah diumumin sama malaikat. Ayo kumpul, siap-siap, kita bakal perjamuan. Perjamuannya apa? Kristus bakal menang, semua dikalahkan, kamu akan makan daging, soalnya mereka udah bakal kalah. Jadi belum perang aja, udah diproklamasikan bahwa mereka pasti kalah, Kristus yang akan menang. Jadi sebenarnya bukan bahkan bahkan mungkin bukan perang ya istilahnya ya, bukan wah Tuhan lawan perang, berantem 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 lihat siapa yang menang, oh akhirnya menang, bukan. Ya ini mungkin lebih tepat dikatakan pembantaian daripada perang. Tuhan datang udah pasti menang, bukan datang untuk setara dulu lawan-lawanan, bukan lawan-lawan. Datang mereka langsung udah pasti kalah. Yesus datang dengan pasukannya udah pasti menang. Dan aku melihat ayat 19, Wahyu 19, aku melihat binatang itu dan raja-raja di bumi serta tentara-tentara mereka telah berkumpul melakukan peperangan melawan penunggang kuda itu dan tentaranya. Mereka perang, tapi dalam sekejap ayat 20 ayat 1 ayat, maka tertangkaplah binatang itu bersama-sama dengan dia, nabi palsu. Peperangan yang langsung kalah. Peperangan yang langsung dimenangkan oleh Kristus di atas kuda putih dan seluruh pasukannya. Tertangkaplah, benar akhirnya mereka kalah. Binatang itu bersama-sama dengan dia, nabi palsu, yang telah mengadakan tanda-tanda di depan matanya. Dan dengan demikian ia menyesatkan mereka telah menerima tanda dari binatang itu, telah menyembah patungnya. Keduanya dilemparkan hidup-hidup. Baik si penyesat, iblis, dan juga semua pengikutnya akan dilemparkan hidup-hidup ke dalam lautan api yang menyala-nyala oleh belerang. Ini gambaran neraka. Dan semua orang lain dibunuh dengan pedang yang keluar dari mulut penunggang kuda itu. Dan semua burung kenyang oleh daging mereka. Semua tinggal mayat. Semua binasa. Semua kalah. Semua menghadapi maut. Dan semua jiwanya dilempar hidup-hidup ke lautan api yang menyala-nyala. Dilempar ke neraka. Tempat penyiksaan kekal. Tempat penghukuman terakhir. Wahyu 20. Akhirnya kita masuk ke kerajaan 1000 tahun. Jadi tadi masa penghakiman ini Bapak Ibu ketika mereka dilempar ke neraka, masa benar-benar dikalahkannya semua iblis dan pasukan-pasukannya, itu dalam masa jeda antara akhir dari masa kesukaran besar memasuki kerajaan 1000 tahun. Nah setelah mereka dikalahkan, didirikanlah kerajaan 1000 tahun. Lalu aku melihat seorang malaikat turun dari surga, memegang anak kunci dari jurang maut, tadi yang dilempar ke bawah, lempar ke bawah, lempar ke jurang maut ini, dan suatu rantai besar di tangannya. Ia menangkap naga, si ular tua, yaitu iblis dan Satan, dan mengikatnya 1000 tahun lamanya. Lalu melemparkannya ke dalam jurang maut, menutup jurang maut itu, memeteraikan di atasnya, supaya jangan lagi menyisakan bangsa-bangsa sebelum berakhir masa 1000 tahun. Tapi kemudian daripada itu akan dilepaskan untuk sedikit waktu lama. Jadi iblis naga itu hanya dikurung selama 1000 tahun. Tapi nanti akan dilepaskan. Meskipun lepas ini cuma sebentar, langsung mengalami penghakiman terakhir lagi. Dan tapi kerajaan lalu akhirnya dia melihat tahta, orang-orang yang duduk di atasnya, kepala mereka diserahkan kuasa untuk menghakimi. Aku melihat juga jiwa-jiwa mereka telah dipenggal kepalanya karena kesaksian tentang Yesus. Dipenggal bukan berarti dia terlalu dipenggal ya, tapi semua orang yang mati karena mati martir, ya memang Perjanjian Baru suka menggunakan istilah dipenggal kepalanya. Dipenggal karena firman Allah yang tidak menyembah binatang patung itu. Mereka hidup kembali, memerintah sebagai raja bersama-sama dengan Kristus masa 1000 tahun. Jadi gini, pertama kerja 1000 tahun sekarang kita udah bahas, ada yang menerjemahkan secara premil, ada yang amil, ada yang postmil, mengatakan bahwa ini secara harafiah, benar-benar setelah iblis dikalahkan, setelah peperangan terakhir, eh, peperangan terakhir itu kapan? Tadi Yesus datang untuk kedua kalinya, datang dengan menunggangi kuda putih untuk berperang,
datangan dengan seluruh pasukannya, dengan orang-orang saleh, dengan para malaikat. Dan setelah mereka turun ke bumi karena Yesus kedua kali, Yesus akan memerintah selama 1.000 tahun bersama dengan orang-orang percaya. Oke, dan di sini dikatakan mereka hidup kembali dan memerintah sebagai raja bersama dengan Yesus untuk masa 1.000 tahun. Jadi nanti kebangkitan tubuh Bapak Ibu itu ada dua. Kebangkitan bagi mereka yang percaya. Nanti kita lihat di pasal berikutnya, kebangkitan tubuh bagi mereka yang akan dihukum, yang tidak percaya itu berbeda. Jadi kebangkitan tubuh baik bukan cuma terjadi kepada orang yang percaya, kebangkitan tubuh juga terjadi bagi orang-orang yang tidak percaya. Tapi bangkitnya itu nggak berbarengan. Menurut Wahyu, kebangkitan tubuh, kita baca di pengakuan 5 Rasul, aku percaya kepada kebangkitan tubuh. Kebangkitan tubuh orang percaya terjadi kapan? Di kerajaan 1.000 tahun tersebut. Ketika Yesus datang kedua kalinya, lalu mendirikan kerajaan di muka bumi selama 1.000 tahun, itulah kita mengalami kebangkitan tubuh. Kita yang sudah mati, dibangkitkan kembali. Oke, yang orang-orang tidak percaya kapan? Nanti lihat di pasal berikutnya setelah kerja 1.000 tahun. Nah, itu adalah penafsiran yang literal, premil, yang mengatakan bahwa Yesus datang dulu, baru kerajaan 1.000 tahun. Ada juga mengatakan amil, oh ini cuma kiasan. Kerajaan 1.000 tahun di bumi nggak benar-benar secara harafiah 1.000 tahun ada Yesus datang mendirikan kerajaan di atas muka bumi, tapi itu simbol dari gereja. Sekarang kita udah di akhir zaman, ya bisa jadi sekarang udah kerajaan 1.000 tahun, bisa jadi ntar Yesus pas kita masuk surga baru 1.000 tahun, tapi tidak percaya ini secara harfiah. Jadi memang ada dua pandangan tentang hal ini. Tapi kita akan ikutin yang apa adanya dulu, yang firman Tuhan jelaskan, bahwa nanti memang setelah iblis dibantai, setelah peperangan dimenangkan, mereka yang manusia-manusia yang berdosa akan dilemparkan ke api neraka, iblis masih akan dibiarkan untuk dikurung selama 1.000 tahun sebelum nanti dibebaskan. Ayat 5. Tetapi orang-orang mati yang lain, ya tadi ya, orang-orang yang mati tapi yang belum percaya, itu tidak bangkit sebelum berakhir masa yang 1.000 tahun itu. Inilah kebangkitan pertama. Makanya tadi saya bilang ada dua kebangkitan. Kebangkitan yang pertama bagi orang-orang yang percaya, dan kebangkitan kedua bagi orang-orang yang tidak percaya. Mereka belum dibangkitkan. Berbahagia dan kuduslah ia yang mendapat bagian dalam kebangkitan pertama. Kenapa? Karena kematian yang kedua tidak berkuasa lagi atas mereka. Ketika kita dibangkitkan oleh kebangkitan tubuh, kita bangkit untuk hidup kekal dan nggak bisa mati lagi. Kematian kedua tidak berkuasa lagi atas mereka. Mereka menjadi imam-imam Allah dan Kristus. Mereka akan memerintah sebagai raja bersama-sama dengan Dia 1.000 tahun lamanya. Tapi setelah masa 1.000 tahun itu berakhir, iblis akan dilepaskan dari penjaranya. Ia akan berusaha untuk pergi menyesatkan bangsa-bangsa dari keempat penjuru bumi, yaitu Gog dan Magog. Ini Magog itu nama satu pasukan di zaman perjanjian lama yang menyerang bangsa Israel. Ya, pasukan lawan dan Gog adalah pemimpinnya. Sosok yang terus-terus menentang Tuhan. Jadi mereka akan berusaha untuk menentang Tuhan sekali lagi. Mereka ngumpulin orang buat berperang lagi. Juga mereka sama baikkan dengan pasir laut. Tapi naiklah mereka ke seluruh daratan bumi, menggembung perkemahan tentara orang-orang kudus yang kota yang dikasihi. Tapi dari langit turunlah api menghanguskan mereka. Dan iblis yang menyesatkan mereka dilemparkan ke dalam lautan api dan belerang. Itu tempat binatang dan nabi palsu itu. Dan mereka disiksa siang malam sampai selama-lamanya. Habis akan dilemparkan neraka. Inilah hukuman yang terakhir. Wahyu 20 ayat 11. Lalu aku melihat suatu tahta putih yang besar, dan Dia duduk di atas tahta, di atasnya. Dari hadapannya lenyaplah bumi dan langit, dan tidak ditemukan lagi tempat. Inilah pengadilan, penghakiman tahta putih. Dan aku melihat orang-orang mati, besar kecil, berdiri depan tahta itu. Lalu dibukalah semua kitab, dan dibuka juga sebuah kitab lain, yaitu kitab kehidupan. Orang-orang mati dihakimi menurut perbuatan mereka, berdasarkan apa yang tertulis dalam kitab itu. Maka laut menyerahkan orang-orang mati yang ada di dalamnya. Maut dan kerajaan maut menyerahkan orang-orang mati yang di dalamnya. Dan mereka dihakimi masing-masing menurut perbuatannya. Lalu maut dan kerajaan maut itu dilemparkanlah ke dalam lautan. Lautan api. Itulah kematian yang kedua, neraka. Itu lautan api. Dan setiap orang yang tidak ditemukan nama yang tertulis dalam kitab kehidupan itu,
Ia dilemparkan ke dalam lautan api itu. Bapak Ibu, ketika setelah lewat masa kerajaan 1000 tahun milenium, maka peristiwa yang kedua terakhir sebelum langit dan bumi baru adalah pengadilan tatah putih. Adil hukuman yang terakhir, di situ adalah kebangkitan yang kedua, yaitu kebangkitan bagi orang-orang yang tidak percaya. Tapi kalau tadi beda sama kebangkitan pertama, kebangkitan orang percaya, kebangkitan tubuh orang percaya bangkit untuk menikmati kerajaan 1000 tahun, menikmati kemenangan bersama dengan Tuhan, menyaksikan bagaimana iblis dikurung di dalam jurang maut. Maka berbeda nasibnya dengan kebangkitan kedua. Kebangkitan dari orang-orang mati yang tidak percaya kepada Tuhan. Mereka dibangkitkan untuk dihakimi menurut perbuatan mereka. Dan mereka dihakimi di sini, orang percaya tidak percaya ini, yang dihakimi menurut perbuatannya, dan mereka dilempar ke lautan api neraka untuk selama-lamanya. Dan di sinilah Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu perhatiin Wahyu 20 ayat 11 gitu ya. Di pengadilan tahta putih inilah, di akhir dari kerajaan 1000 tahun di muka bumi inilah, lenyaplah bumi dan langit dan tidak ditemukan lagi tempatnya. Langit dan bumi yang sekarang kita hidupi akan lenyap. Lenyap yang apa? Di sini dikatakan di ayat sebelumnya, akan turun api untuk menghanguskan. Dari langit akan turun api, bumi kita akan dimusnah oleh api, dan api itu bukan hanya akan memusnahkan iblis, tapi juga memusnahkan langit dan bumi yang sekarang kita tinggali. Masuk ke Wahyu 21 Bapak Ibu, inilah epilog bagian akhir dari cerita kiamat, cerita akhir zaman kita, yaitu langit dan bumi yang baru. Wahyu 21 ayat 1. Lalu aku melihat langit yang baru dan bumi yang baru, karena langit yang pertama dan bumi yang pertama telah berlalu, lenyap, tadi udah mustah. Jadi pengalaman tatap putih itu adalah masa jeda kosong, langit dan bumi baru nggak ada, dan jeda antara langit dan bumi yang baru diciptakan. Dan di langit dan bumi yang baru, Bapak Ibu, udah nggak ada laut. Aku melihat kota yang kudus, Yerusalem yang baru, turun dari surga, dari Allah, yang berhiaskan bagaikan pengantin perempuan yang berdandan untuk suaminya. Lalu aku mendengar suara yang nyaring dari tahta itu berkata, lihatlah, kemah Allah ada di tengah-tengah manusia, dan ia akan diam bersama-sama dengan mereka. Mereka akan menjadi umatnya, dan ia akan menjadi Allah mereka. Tapi apa dimaksud dengan Yerusalem baru turun dari surga? Yerusalem dari zaman perjanjian lama adalah simbol tempat kehadiran Allah di tengah-tengah manusia. Kenapa? Karena di Yerusalem ada dua bangunan yang sangat megah. Satu yaitu istana yang didirikan oleh Salomo, atau adalah bait Allah yang juga didirikan oleh Salomo. Dan dari zaman dulu Bapak Ibu, kalau Ibu lihat zaman-zaman kota-kota zaman dulu ya, selalu di satu kota ada dua bangunan paling megah, itu pasti ada istana dan pasti ada gereja, bait Allah, dan selalu seberang-seberangan lokasinya, berhadapan-hadapan. Ya mungkin nggak sama-sama persis jalan gitu ya, tapi jarak selalu hadap-hadapan lah secara posisi. Dan Yerusalem, bait Allah, itu menjadi tempat orang datang dari segala penjuru dunia untuk memuji Tuhan, untuk mempersembahkan korban. Mereka kalau Bapak Ibu masih ingat cerita tentang kenapa Yesus marah-marah karena bait Allah dijadikan pasar, dia banting-banting meja segala macam. Kenapa harus dijadikan pasar? Jadi zaman dulu orang kalau mau memberikan kurban persembahan harus datang jauh-jauh ke Yerusalem. Nggak bisa kayak kita sekarang persembahan di gereja masing-masing, nggak bisa. Dan dulu untuk pengakuan dosa harus pakai korban persembahan binatang. Karena upah dosa adalah maut, manusia dosa harusnya mati. Tapi manusia dosa harusnya mati digantikan oleh binatang yang mati. Itulah pentingnya kurban. Dan sampai sekarang beberapa agama masih melakukan kurban. Kenapa? Kalau mereka tidak berkurban, seolah dosa mereka tidak diampuni. Dan mereka harus menanggung maut. Tapi buat mereka gotong-gotong binatang kurban dari luar kota, dari luar negeri, repot sekali perjalanan. Maka untuk memudahkan itu, gereja berpikir ya udah kita dagangin aja binatang kurban. Jadi orang dari jauh-jauh nggak usah syarat-syarat binatang susah-susah, tinggal bawa uang sampai sini, beli binatang kurban di gereja, mereka bisa langsung berkurban. Ya meskipun akhirnya mereka korupsi. Yang boleh berdagang, jualan kurban di sini kan pasti laku ya.
pasti laris. Semua yang datang buat beribadah, pasti mau beli kurban. Ya karena korupsi. Cuman mereka bayar lebih, yang boleh jualan di sini, yang jualan lebih. Akhirnya Tuhan marah. Kenapa? Bukan karena nggak boleh jualan, tapi karena jadi tempat korupsi. Jadi sarang penyamun. Itu ceritanya. Jadi Yerusalem adalah pusat orang datang buat berkurban. Kenapa? Karena itu ada bait Allah. Dan di dalam bait Allah, Bapak Ibu, ada ruangan, ada pelataran, ada ruang kudus, ada ruang maha kudus. Dan di ruang maha kudus itulah ada yang namanya tabut perjanjian, the Ark of Covenant. Dan di tabut perjanjian tersebut ada tongkatnya Musa yang membelah Laut Teberau, Laut Merah, dan ada roti mana zamannya ketika bangsa Israel keliling di tanah padang gurun menuju ke tanah Kanan pas keluar dari Mesir. Itu adalah tabut perjanjian. Tabut perjanjian itu begitu kudus, menjadi simbol Tuhan hadir tengah-tengah mereka. Dulu sebelum ada bait suci, bangsa Israel bikinnya kemah suci. Dan di kemah suci itu, di ruang maha kudus, ditaruh the Ark of Covenant, tabut perjanjian, dan selalu ada pilar awan, pilar cahaya yang turun dari langit menyertai kemah suci. Disitulah bangsa Israel tahu Tuhan ada di tengah-tengah mereka. Nah, maka Yerusalem selalu menjadi simbol ketika orang nyebut Yerusalem, itu adalah kota di mana Tuhan hadir di tengah-tengah rakyatnya, di tengah-tengah umatnya. Maka di sini Yerusalem yang baru turun dari surga itu apa? Jadi ketika langit dan bumi yang baru diciptakan, itu kan diciptakannya nanti Bapak Ibu. Di hari kiamat, di hari akhir, di penghukuman terakhir, di akhir zaman. Sedangkan ketika kita meninggal, kata Paulus, roh kita langsung bertemu Tuhan muka dengan muka. Kita langsung masuk surga. Di surga itulah yang kita sebut dengan istilah Yerusalem yang baru. Kenapa? Karena kita tinggal bersama-sama dengan Tuhan. Tuhan dari tengah-tengah kita di surga. Tapi kita masih tinggal dalam bentuk roh. Kita belum diberikan tubuh yang baru. Karena kebangkitan tubuh belum ada. Nanti kebangkitan tubuhnya setelah di eh, perjanjian yang apa? Setelah kerajaan 1000 tahun milenium baru kita dibangkitkan, diberikan kebangkitan tubuh, diberikan tubuh yang baru, tubuh fisik sama seperti tubuh Yesus yang bangkit, tetap bisa makan, tetap bisa dipegang, tapi tidak bisa sakit, nggak bisa berbuat dosa. Kita akan berikan tubuh yang baru. Tapi sekarang kita butuh tempat tinggal yang baru. Karena bumi yang tidak sempurna, bumi dengan berbagai bencana alamnya, bumi yang sudah begitu tercemar oleh dosa ini, sudah rusak ini, oleh perbuatan-perbuatan manusia berdosa, dimusnahin Tuhan, digantikan dengan langit dan bumi yang baru. Tapi langit dan bumi yang baru masih kosong. Maka kita, orang-orang yang sudah tinggal bersama dengan Tuhan di surga, di Yerusalem baru, akan turun dari surga, ayat 2, turun dari surga, turun ke langit dan bumi yang baru. Jadi kita nanti nggak lagi tinggal dalam spiritual realm, dalam apa itu realmnya? Dalam alam baka, dalam alam spiritual, alam roh. Kita akan kembali ke alam fisik, ke langit dan bumi yang baru diciptakan Tuhan, dengan tubuh fisik yang baru yang Tuhan ciptakan bagi kita melalui kebangkitan tubuh. Itulah Yerusalem yang baru. Yerusalem menjadi simbol tempat di mana-mana Tuhan ada di tengah-tengah mereka. Dan dikatakan di sini, aku melihat tahta. Nanti kita ngelihat dua Bapak Ibu di Yerusalem baru selalu ayat 3 ada tahta. Dan nanti mereka akan mencari bait suci ayat 22. Karena selalu di setiap kota besar, setiap kota di mana Tuhan ada, selalu ada dua tempat. Ada istana, ada tahta, dan ada bait Allah. Gitu ya. Kita lanjut dulu Bapak, kita selesaikan tinggal 2 pasal lagi. Dan ia akan menghapus segala air mata dari mata mereka. Dan maut tidak ada lagi. Tidak ada lagi perkabungan, tidak ada ratap tangis, tidak ada duka cita. Segala yang lama itu telah berlalu. Nanti di surga, di langit dan bumi yang baru yang diciptakan Tuhan. Nggak ada lagi sakit penyakit, nggak ada kematian, nggak ada kesedihan, nggak ada duka cita, nggak ada kecewaan, nggak ada ketakutan. Tempat yang begitu sempurna. Lalu ayat 5 dikatakan, ia duduk di atas tahta itu berkata, lihatlah, aku menjadikan segala sesuatu baru. Dan firman-Nya, tuliskanlah karena segala perkara itu telah tepat dan benar. Firman-Nya lagi kepadaku, semua telah terjadi. Aku adalah Alfa dan Omega, yang awal dan yang akhir. Orang yang haus akan kuberi minum dengan cuma-cuma dari air mata kehidupan. Dan barang siapa menang, ia akan memperoleh semuanya ini. Aku akan menjadi Allahnya, ia akan menjadi anakku. Menang akhirnya bertahan sampai akhir, tetap hidup setia kepada Tuhan. Tapi orang-orang yang penakut, itu siapa? Orang-orang yang tidak percaya, orang-orang yang keji, orang-orang pembunuh, orang-orang sundal, pezina, tukang-tukang sihir, penyembah-penyembah berhala, semua pendusta, mereka akan mendapat bagian mereka di dalam lautan yang menyala-nyala oleh api belerang. Inilah kematian yang kedua.
Jadi kalau tadi setelah iblis dilempar ke neraka, ada pengadilan pengadilan tatap putih, langit bumi baru diciptakan. Kita yang percaya tuh para Tuhan turun dari Yerusalem baru, turun dari surga ke langit bumi yang baru. Sedangkan mereka tidak percaya, dilempar ke neraka. Inilah gambaran dari Yerusalem baru, tempat tinggal kita nanti eh, setelah kita mengalami kebangkitan tubuh di langit bumi yang baru. Maka datanglah seorang dari ketujuh malaikat, dia bilang, marilah ke sini, aku menunjukkan kepadamu pengantin perempuan mempelai anak domba. Di dalam roh, dia membawa aku ke atas sebuah gunung yang besar, yang menunjukkan kepadaku kota yang kudus itu Yerusalem, yang turun dari surga, dari Allah. Kota itu penuh dengan kemuliaan Allah, dan cahaya sama seperti permata yang paling indah, bagaikan permata yaspis, jernih seperti kristal, temboknya besar, lalu di tembok-temboknya temboknya terbuat dari permata yaspis, jasper, semacam safir. Lalu kotanya terbuat dari emas tulen. Kotanya terbuat dari emas, bagaikan kaca murni. Emasnya begitu murni sampai seperti kaca. Dasar-dasar tembok kota itu diisi dengan segala jenis permata. Ada yaspis, ada nilam, ada mira, ruby, batu merah, ada zamrud, berbagai batu-batu mewah. Ke-12 pintu gerbang ya pakai 12 mutiara. Setiap pintu gerbang terdiri satu mutiara. Jalan-jalan kota terbuat dari emas murni bagaikan kaca bening. Bapak Ibu, kalau kita pernah dikasih lihat orang bayang, oh surga itu sebenarnya putih semua kayak awan gitu ya. Itu salah total. Karena surga yang digambarkan oleh kitab Wahyu adalah surga yang begitu indah, surga yang begitu full color, penuh warna-warni dengan berkilau, jalanannya terbuat dari emas, dan emasnya saking murni sampai seperti kaca bening. Gerbang-gerbangnya terbuat dari mutiara, dan tembok-temboknya dari berbagai perhiasan. Ada ruby, ada safir, ada jasper. Begitu indah. Ya kalau saya bisa bayangkan Bapak Ibu, kalau kita pernah teman pergi jalan-jalan, ada pemandangan yang sangat, 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 sangat indah. Itu pun gak ada apa-apanya dibandingkan keindahan dari surga kelak. Tapi yang menarik, ketika Yohanes melihat, oh biasa kalau di kota selalu ada dua bangunan yang paling mencolok, istana dan bait Allah. Tadi istana ada tahta, dan Yohanes sudah melihat tahta tersebut di ayat ketiga. Tapi sekarang di ayat 22, Yohanes cari bait sucinya. Loh kok di kota ini gak ada bait suci? Aku tidak melihat bait suci di dalamnya, sebab Allah Tuhan yang Maha Kuasa adalah bait sucinya. Demikian juga anak domba. Bapak Ibu masih ingat ketika Yesus mati di atas kayu salib, apa yang terjadi sama bait suci? Tirai bait suci yang memisahkan antara ruang kudus dan ruang maha kudus terbelah dua. Yang tadi cuma 1 tahun sekali, satu orang imam besar mewakili seluruh manusia di muka bumi masuk ruang maha kudus untuk mempersembahkan korban kepada Tuhan. Yang kalau dia nggak kudus, ada dosa sedikit aja, belum diakui, belum dikasih korban, mati di tempat, diseret keluar. Sekarang Terawan Suci terbelah dua. Kita gak butuh lagi datang untuk nyembah Tuhan. Oh, harus ke gereja baru bisa nyembah Tuhan. Harus ada bangunan baru nyembah Tuhan. Tuhan cuma diam di gereja, di bait Allah, di tabut perjanjian. Enggak. Tuhanlah bait sucinya. Tuhan hadir di tengah-tengah kita. Seluruh kota Yerusalem baru, seluruh surga yang baru, ada kehadiran Tuhan di sana. Tuhan yang menjadi bait sucinya. Dan kota itu tidak memerlukan matahari. Dan tidak memerlukan bulan untuk menyinarinya. Jadi nanti udah nggak ada lagi benda-benda antariksa, nggak ada lagi matahari. Tadi nggak kita lihat nggak ada laut, sekarang kita lihat nggak ada matahari, nggak ada bulan, nggak ada malam hari. Kenapa nggak perlu matahari? Karena kemuliaan Allah yang meneranginya. Jadi Allah yang duduk di atas tahta dengan kemuliaan yang begitu berkilau bercahaya. Kemuliaan Tuhan yang menerangi seluruh kota Yerusalem baru, menerangi seluruh surga. Anak domba itu adalah lampunya, dia menjadi sumber terang dari segala-galanya. Dan bangsa-bangsa akan berjalan dalam cahayanya. Raja-raja di bumi membawa kekayaan kepadanya. Pintu-pintu gerbang tidak akan ditutup pada siang hari karena nggak ada malam di sana. Jadi nggak ada laut, nggak ada matahari, nggak ada bulan, nggak ada malam. Nggak perlu tutup pintu, nggak ada bahaya, nggak ada maling, nggak ada resiko. Kekayaan dan hormat bangsa-bangsa akan dibawa kepadanya. Tapi tidak akan masuk ke dalamnya sesuatu yang najis atau orang yang melakukan kekejian atau dusta. Tapi hanya mereka namanya tertulis dalam kitab kehidupan anak domba. Nggak ada lagi orang jahat, nggak ada orang berdosa, karena diberikan tubuh kebangkitan, tubuh yang tidak bisa berbuat dosa. Dan terakhir Bapak Ibu, Wahyu
22 sebagai penutup. Lalu ia akan menunjukkan kepadaku sungai air kehidupan yang jernih bagaikan kristal, mengalir keluar dari tahta Allah dan tahta anak domba, mengalir sungai kehidupan dari tengah-tengah jalan kota itu. Itu seberang menyeberang sungai itu ada pohon-pohon kehidupan. Ini pohon kehidupan yang kita lihat di kitab Kejadian Bapak Ibu di Taman Eden. Masih ingat di Taman Eden ada dua pohon, pohon kehidupan dan juga pohon pengetahuan baik dan jahat di tengah-tengah. Yang nggak boleh dimakan itu pohon pengetahuan yang baik dan jahat. Kehidupan boleh dimakan. Dan akhirnya manusia diusir dari Taman Eden. Tuhan taruh kerub dengan pedang api dan petir untuk menjaga Taman Eden supaya manusia nggak balik ke Taman Eden dan makan buah pohon kehidupan. Karena kalau mereka makan buah pohon kehidupan, manusia nggak bisa mati. Tapi di sini pohonnya bukan cuma satu pohon kehidupan, tapi ada pohon-pohon kehidupan berbuah 12 kali tiap-tiap bulan sekali. Jadi dari tahta Tuhan mengalir sungai kehidupan. Dari sungai kehidupanlah tumbuh pohon-pohon kehidupan. Manusia nggak akan bisa mati lagi. Dan daun pohon-pohon itu dipakai menyembuhkan bangsa-bangsa. Tidak ada lagi laknat atau kutuk. Tahta Allah dan tahta anak domba akan ada di dalamnya. Hamba-hambanya akan beribadah kepadanya. Dan mereka akan melihat wajahnya dan namanya dengan tertulis dahi mereka. Ini Bapak Ibu, kenapa? Kalau Bapak Ibu masih ingat di kitab Keluaran, Tuhan pernah ngomong sama Musa, Musa, ayo naik ke atas gunung Sinai. Tapi pas kau naik ke gunung, ada celah, ada ceruk di puncak gunung. Kamu diam di atas puncak gunung ceruk itu. Tuhan mau lewat, kamu nggak bisa lihat wajahnya Tuhan. Karena tidak ada yang bisa memandang wajah Tuhan dan tetap hidup. Maka ketika Tuhan lewat, Tuhan bakal tutupin Musa, Tuhan bakal tutupin kamu pakai tangannya di ceruk gunung itu. Setelah Tuhan lewat, Musa kamu cuma bisa lihat punggungnya Tuhan. Karena Tuhan manusia yang berdosa tidak akan pernah bisa memandang wajah dari Tuhan yang Maha Kudus. Begitu lihat manusia langsung mati. Tapi di sini, karena kita sudah ditebus, kita sudah dikuduskan, kita sudah dibangkitkan dengan tubuh kebangkitan, kita bisa melihat wajah Tuhan, muka dengan muka. Dan malam tidak akan ada lagi di sana. Nggak perlu cahaya lampu, nggak perlu cahaya matahari. Tuhan Allah yang menerangi mereka. Dan mereka akan memerintah sebagai raja sampai selama-lamanya. Penutup Wahyu 22 ayat 6. Kedatangan Tuhan Yesus. Akhirnya berkata kepadaku, perkataan ini tepat dan benar. Dan Tuhan Allah memberikan roh kepada para nabi, mengutus malaikatnya, menunjukkan kepada hamba-hambanya yang harus segera terjadi. Dan Tuhan berkata, sesungguhnya aku segera datang segera. Berbahagialah orang yang menuruti perkataan-perkataan nubuat kitab ini. Dan Yohanes setelah dengar langsung tersyukur depan malaikat, langsung nyembah malaikat. Sekali lagi kayak tadi kejadiannya, malaikat bilang, jangan sembah aku, jangan sembah malaikat, tapi sembahlah Allah. Lalu ia berkata kepadaku, jangan memateraikan perkataan-perkataan nubuat ini sebab waktu sudah dekat. Barang siapa yang berbuat jahat, biarlah ia terus berbuat jahat. Barang siapa camar, biarlah ia terus berbuat camar. Barang siapa yang benar, biarlah ia terus berbuat kebenaran. Barang siapa yang kudus, biarlah terus menguduskan dirinya. Tuhan mengizinkan semua kejahatan di bumi terjadi. Kenapa? Tuhan yang ngizinin. Kalau Tuhan mau berhentiin bisa nggak? Tuhan mau cegah bisa? Bisa. Tuhan biarin. Kenapa? Tuhan tahu. Mereka sedang menimbun hukuman atas semua kejahatan mereka. Begitu juga mereka yang berbuat benar dan hidup kudus. Mereka sedang menimbun harta surgawi atas setiap kebaikan kekudusan mereka. Ayat 12. Sungguhnya aku datang segera dan aku membawa upahku untuk membalasan kepada setiap orang perbuatannya. Yaitu penghukuman bagi mereka yang jahat, harta surgawi, mahkota kemuliaan bagi mereka yang berbuat baik. Aku adalah Alfa dan Omega. Yang pertama dan yang terkemudian. Yang awal dan yang akhir. Berbahagialah mereka yang membasuh jubahnya. Karena mereka membasuh jubah, jubah yang kotor tadi kan jubah simbol dari kehidupan mereka, yang jubah putih. Mereka bersih dari dosa, merah mereka penuh dosa. Karena mereka akan memperoleh hak atas pohon-pohon kehidupan. Dan masuk melalui pintu-pintu gerbang dalam kota itu. Dan berbahagialah kita yang berusaha untuk hidup kudus, hidup benar, hidup setia, percaya kepada Tuhan sampai akhir hidup kita.
Tetapi anjing-anjing, tukang sihir, orang-orang sundal, pembunuh, penyembah berhala, penyinta dusta akan tinggal di luar. Aku, Yesus, telah mengutus malaikatku untuk memberi kesaksian tentang semua ini kepadamu. Bagi jemaat-jemaat, aku adalah tunas, yaitu keturunan Daud, bintang timur, yang gemilang, itu Yesus Kristus. Roh dan pengertian para itu berkata, marilah. Barang siapa mendengarnya berkata, marilah. Barang siapa haus, hendaklah ia datang. Barang siapa mau, hendaklah ia mengambil air kehidupan dengan cuma-cuma. Penutup, aku bersaksi kepada setiap orang yang mendengar perkataan nubuat ini. Jika seorang menambahkan sesuatu kepada perkataan ini, aku menambahkan kepadanya malapetaka. Dan kalau seorang mengurangkan sesuatu dari perkataan dari kitab nubuatan ini, Allah mengambil bagian dari pohon kehidupan dan kota kudus. Ia memberi kesaksian tentang semuanya ini berfirman, ya, aku segera datang. Amin. Datanglah Tuhan Yesus. Kiranya kasih karunia Tuhan Yesus menyertai kamu sekalian. Amin. Mari Bapak Ibu kita tutup dalam doa. Bapak dalam surga, terima kasih Tuhan. Kalau kami sudah boleh menyelesaikan bagian akhir dari kitab Wahyu, dan kami sudah boleh menyelesaikan seluruh Alkitab. Karena sungguh membuat kami takjub dan bersyukur. Karena kami tahu endingnya adalah happy ending. Akhirnya Tuhan yang menang. Semua kejahatan akan Tuhan balaskan. Namun kami yang boleh percaya kepada Tuhan, menikmati kemenangan, mengalami kebangkitan tubuh, memerintah bersama-sama dengan Tuhan, tinggal di langit dan bumi yang baru, tempat yang begitu sempurna, tempat di mana nggak ada penderitaan, nggak ada sakit penyakit, nggak ada kesedihan, nggak ada ketakutan, tempat di mana sukacita kami penuh. Gak ada penting Tuhan, kami boleh tinggal bersama dengan Tuhan yang begitu mengasihi kami. Bahkan bisa memandang kau wajah, muka dengan muka. Tuhan terima kasih. Karena kami tahu perjuangan ketekunan kami gak sia-sia. Karena kami tahu kekudusan yang terus untuk kami pertahankan tidak sia-sia. Tapi Tuhan telah menyediakan semua yang terbaik bagi kami selama-lamanya. Dan kami bersyukur. Kami tahu seharusnya kami dengan segala dosa dan kejahatan kami harus dilemparkan ke api neraka. Kematian yang kedua. Tapi karena kasih karuniamu, Engkau yang menyelamatkan kami. Dan bahkan dengan ketegasan, Engkau akan datang kembali. Menunggangi kuda putih. Menegakkan keadilan. Membalaskan setiap penganiayaan yang kami terima. Membalaskan setiap ketidakadilan yang kami alami. Dan Engkau menang Tuhan. Terima kasih. Terima kasih untuk langit dan bumi yang baru, Yerusalem yang baru yang begitu indah yang Kau gambarkan dan Kau siapkan buat kami. Firman-Mu berkata, Tuhan, Kau pergi untuk menyiapkan rumah bagi kami. Kami amini, kami yakini, kami syukuri. Ya, ini terus boleh menjadi pengharapan bagi hidup kami, Tuhan. Seberat apapun berbagai persoalan, pergumulan yang kami hadapi. Kami tahu, Tuhan menyiapkan happy ending yang terbaik untuk kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terpujilah namamu, segala kemuliaan hanya bagi namamu. Dan hanya di dalam namamu Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa, kami bersyukur. Amin.